Jadi perhitungannya laki-laki itu mendapatkan 2 bagian. Pertanyaannya, loh nggak adil betul nih. Kok laki-laki lebih besar daripada perempuan? Selamat sore, jumpa kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Ustadz Fuadi Safei. Mungkin teman-teman bertanya, kok hari ini saya mengundang Ustadz gitu ya. Tentu tidak mungkin kita mengundang public figure yang lain ya. Saya katakan beliau public figure karena dia mempunyai jamaah yang luar biasa di Condet dan sekitarnya. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore Prof. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kabar baik, alhamdulillah Pak Ustadz. Teman-teman semua, sore ini saya akan berbicara mengenai ngeri-ngeri sedap. Nah, karena akan saya berbicara mengenai warisan. Jadi sering kita mendengar ya, membaca di koran, di media dan seterusnya, dengan gara-gara warisan ya, itu bisa timbul konflik antara adik kakak, bapak atau ibu, ponakan dan sebagainya gitu kan. Jadi sekarang saya akan berbicara mengenai warisan dari perspektif hukum Islam. Pak Ustadz, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan warisan? Warisan itu adalah peralihan harta seseorang, yaitu orang tua kepada anak-anaknya atau yang menjadikan sebab dia menjadi ahli waris. Jadi peralihan ya, bukan pengalihan, peralihan. Peralihan harta baik yang bergerak ataupun yang tidak. Atau gampangnya berupa uang ataupun harta yang lainnya. Dan itu telah diatur oleh agama. Jadi peralihan ya. Ya. Tapi syaratnya adalah kedua orang tuanya sudah meninggal dong. Enggak mesti. Enggak mesti. Jadi seperti apa? Jadi kalau seandainya orang tuanya, ayahnya meninggal, itu pun sudah bisa dibagikan warisan itu. Baik. Ya. Kalau ibunya? Sama demikian. Oke. Ketika ibunya meninggal pun bisa dibagikan warisannya itu. Oke. Jadi warisan ini adalah sifatnya, hukumnya adalah wajib dalam hukum Islam. Ya. Gitu ya. Dan mesti disegerakan. Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik, Ustaz. Kenapa harus disegerakan? Karena warisan ini kalau apabila tidak disegerakan dibagi akan menjadi konflik ke depannya. Karena memang mereka ini memiliki haknya. Jadi terkadang ini yang sering terjadi di masyarakat kita itu orang yang senantiasa menahan dari harta warisan karena rasa tidak enak dan sebagainya. Nanti dulu dibagikannya. Padahal agama memerintahkan sesegera mungkin. Harus dibagikan itu. Jadi harus segera. Segera. Oke. Ya. Jadi kalau diperlama atau dinantikan itu malah secara hukum Islam tidak baik. Tidak baik. Karena dan akan jadi menimbulkan konflik itu ya. Konflik tadi. Oke. Ustaz, kalau orang tua meninggal ya, sekarang akan dibagi waris. Bagaimana kalau orang tua yang meninggal ini tidak mempunyai keturunan? Ya, tidak mempunyai anak. Kemana harta peninggalan itu akan diberikan? Kalau memang orang tua itu tidak memiliki anak, dipastikan dulu, diinvestigasi apakah orang tua tersebut, orang yang memiliki warisan ini, apakah mereka memiliki saudara atau orang tuanya atau ke atas daripada orang tuanya. Kalau memang tidak memiliki keturunan sama sekali, kemudian tidak ada keluarganya, sama sekali tidak ada yang mewariskan, maka itu akan diserahkan ke Baitul Mal, yaitu pemerintah yang lebih berhak. Oke, jadi kalau tidak punya anak, kita lihat dulu garis ke atas, dan garis ke samping atau ke bawahnya ya. Oke, nah sekarang begini, kalau orang tua itu meninggalkan warisan kepada, ternyata anaknya laki semua, anaknya laki semua nih, punya 4 anak laki. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau seandainya memiliki anak laki, maka dibagi keseluruhannya kepada anak laki tersebut. Kalau seandainya anak lakinya ada 4, kalau seandainya asetnya ada 1 M, tinggal dibagi aja. Dihabiskan yang 1 M itu dengan 4 orang ini.
Pamannya nggak dapat. Oh, ya? nggak dapat. Bibinya nggak dapat. Nggak ya? dapat. Jadi asli Anaknya 4. Nah kalau cuma 1 anak lakinya, sama. wah sultan betul. Sultan. Jadi nggak ada tuh bagi-bagi ke paman. Walaupun nggak pamannya ada, walaupun omnya Nggak ada gitu. ada. Ya, Oke. Nah sekarang kebalikannya Ustaz. Bagaimana kalau meninggalkan hanya anak perempuan? Kalau anak perempuan ini dia hartanya tidak habis. Artinya ketika almarhum meninggalkan anak satu-satunya perempuan, mereka memiliki aset 1 M. Dia tidak menghabiskan 1 M itu. Dia hanya dapat separuh. Separuhnya dibagikan kepada yang lain. Kemana? Nah, kalau seandainya dia ini almarhum memiliki adiknya laki-laki ataupun perempuan, akan dibagi. Atau punya orang tuanya, ada orang tuanya masih ada, dibagi kepada orang tuanya. Itu. Jadi dibagi, Ustaz. Dibagi. Makanya dalam waris itu seseorang mendapatkan waris karena satu nasab, turunan. Jadi turunan inilah baik anaknya dan sebagainya, yang masih turunan orang tuanya dan sebagainya, itu yang berhak. Kemudian yang berhak lagi karena ikatan pernikahan. Seseorang menikah, hari ini menikah, besok meninggal, istrinya sudah kebagian warisan. Walaupun hanya rumah tangganya sebentar. Jadi karena tali perkawinan. Nah itu. Kemudian karena seseorang ini memerdekakan seorang budak. Saya memerdekakan seorang budak. Budak inilah akan mendapatkan warisan dari saya. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada. Jadi kalau tadi laki maka dibagi habis. Kalau perempuan tidak dibagi habis. Tidak habis. Ya. Nah sekarang kalau misalkan ahli waris meninggalkan 2 anak laki, 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Bagaimana satu pembagiannya? Nah, yang pasti bagian laki-laki itu 2 dari bagian perempuan. Artinya 2 orang perempuan, laki mendapatkan 1. Kalau seandainya laki-laki dapat 100 juta, perempuan hanya dapat 50 juta. Nah, tinggal nanti dibagi ada berapa banyak di asetnya. Jadi perhitungannya laki-laki itu mendapatkan 2 bagian. Pertanyaannya, loh nggak adil betul nih. Kok laki-laki lebih besar daripada perempuan? Padahal itulah sudah seadil-adilnya. Karena Allah tahu sendiri akan kebutuhan. Karena laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawab. Kalau perempuan tidak. Kok bisa Tidak. begitu? Iya. Kenapa? Karena laki-laki ini punggung daripada keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Kalau perempuan tidak. Dia tanggung jawab suami. Itu tanggung jawab suaminya. Sehingga wajar kalau laki-laki memiliki bagian yang lebih dari perempuan. Karena tanggung jawabnya ini yang luar biasa. Jadi bukan bicara emansipasi ya? Bukan. Itulah karena memang sengaja Allah bikin hukum seperti itu. Karena Allah lebih tahu. Karena Allah yang memberikan hukum, Allah lebih tahu bagian-bagiannya. Makanya syariat warisan ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seperti Allah perintahkan kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, haji dan sebagainya. Itu dicontohkan oleh Nabi. Tapi perintah Allah memberikan warisan nih, artinya memberikan kewajiban seseorang harus diwaris hartanya ini, itu Allah sendiri yang mengatur siapa-siapa saja yang mendapatkan bagian, berapa bagiannya, Allah langsung yang mengatur. Jadi ini langsung perintah Allah. Perintah Allah. Sedangkan kalau tadi zakat, sholat itu yang Allah hanya memerintahkan, kamu harus sholat, kamu harus bayar zakat. Tapi teknis dan mekanismenya diatur oleh Nabi. Ya. Tapi khusus untuk waris. Langsung Allah sendiri siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian yang didapatkannya. Nah, terkadang ini suka ada di masyarakat kita ini, ada sepertinya udahlah kita bagi rata aja. Nah, sebenarnya bagi rata inilah tidak sesuai dengan aturan Allah. Padahal Allah sudah siapkan nih aturan-aturannya. Terkadang di masyarakat kita ini karena merasa kita sama-sama anaknya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal di sinilah tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bagian. Nah, ketika bagiannya ini diatur laki berapa, perempuan berapa. Karena pada zaman jahiliyah perempuan itu nggak kebagian. Zaman pra-Islam perempuan itu nggak kebagian harta warisan, enggak. Laki-laki pun hanya dipilih, mereka yang gagah, yang dewasa, anak kecil enggak. Padahal ketika jabang bayi lahir pun itu langsung udah kebagian
warisannya. Oke, jadi ini perintah langsung dari Allah. Tapi kenapa Pak Ustadz ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata nggak adil. Gimana ini? Ini perintah Allah. Iya. Tapi mengatakan di bagian masyarakat, nggak adil nih gitu. Gimana Ustadz melihatnya seperti itu? Karena konsep adil sendiri mungkin dalam pemahaman dia. Ya. Allah lah yang maha adil. Segala sesuatu Allah yang maha adil dan Allah maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan setiap hambanya. Terkadang ini dari harta ini biasanya kan secara materi ini manusia ini haus dengan harta, serakah dengan harta, merasa pengen dia karena dia anak tertua, dialah yang berhak dari segala. Nggak bisa begitu. Semua itu ada aturan-aturannya. Sengaja agama mengatur supaya untuk kebaikan. Jadi Allah sudah mengetahui. Sudah mengetahui. Ya, jadi janganlah kita selalu berdebat ya adil dan tidak adil, walaupun ini sudah dibagi sesuai dengan syariah Islam. Betul. Ya. Ustaz, jadi memang juga dalam kehidupan sehari-hari ya sering juga saya mendengar orang tua gitu ya mengangkat anak. Nah, mengangkat anak ya. Nah, apakah dengan mengangkat anak ini juga mendapatkan warisan juga dengan sesuai dengan hitungan yang telah diperintahkan oleh Allah? Tidak, artinya gini, anak angkat itu orang asing. Anak angkat itu orang asing. Okay. Karena yang mendapatkan warisan itu orang yang nasab. Walaupun anak itu sudah dilegalkan secara hukum positif. Itu secara hukum positif, saya secara hukum agama enggak. Dalam hukum agama begini, kita tidak boleh mengakui anak yang memang bukan anak kita. Oke. Dan kita pun harus mengakui kalau memang itu anak-anak kita. Artinya gini, ketika ini anak angkat kita nggak boleh mengakui bahwasanya ini walaupun kita udah urusin dari bayi merah sampai besar, kita menganggap ini seperti anak kita sendiri. Dan kita akan jadi walinya ketika nikah, tetap nggak bisa. Itu tetap orang lain. Tetap orang lain. Orang lain. Bukan bagian orang yang termasuk mendapatkan ahli waris ini. Jadi kalau kesimpulannya, kalau ahli waris itu adalah anak garis keturunannya. Garis keturunannya. Bukan anak angkat ya. Bukan anak walaupun angkat. Sudah dilegalkan. Iya. Itu secara Islam seperti itu. Kalau wasiat, Ustaz. Jadi orang tua ini sudah bikin wasiat nih, ya. Melihat anaknya nih dalam tanda kutip bandel-bandel misalnya. Udah nih pokoknya harta saya nih saya wasiatkan, ya. Atau saya hibahkan untuk saya bangun masjid misalkan gitu kan, ada 1 miliar gitu kan, itu boleh nggak? Wasiat itu kan ada aturannya. Pertama berwasiat kepada bukan yang ahli waris. Oke, jadi berwasiat itu bukan kepada ahli waris. Artinya orang lain. Satu. Dan ketika berwasiat tidak seluruhnya hartanya itu diberikan. Dia hanya dapat 1/3 saja dari harta itu. Kan tadi udah bilang, Ustaz. Anak gue bandel-bandel nih. Ya. Udahlah gue wakafin aja ke masjid gitu misalkan. Betul. Mungkin hari ini dia bandel, besok dia enggak. Oke. Jadi hari ini bandel, besok belum mungkin tentu dia bandel. enggak. Berapa yang bisa diwakafkan atau dihibahkan atau diwasiatkan itu, Ustaz? Ya dalam tadi, pelaksanaannya? 1/3 dari harta yang dimiliki itu. 1/3 ya? 1/3. Selebihnya dibagikan lagi kepada ahli warisnya. Karena mau tidak mau agama mengajarkan janganlah kau meninggalkan daripada keturunanmu itu yang lemah. Lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan. Nah, salah satunya ekonomi. Ketika kita meninggalkan keturunan kita yang lemah ekonomi akan berdampak kepada apa? Kepada kepribadiannya, kepada agamanya. Karena ketika agama dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten, mereka tidak mengerti masalah perekonomian, itu yang akan terjadi. Kadal fakru ayyakuna kubro. Jadi kadang kepakiran itu mendekati kepada kekufuran. Tidak sedikit orang kaya orang tuanya kaya, anaknya miskin. Nah, ketika miskin ini anak menjadi kafir. Menjadi karena ekonominya lemah. Nah, itulah yang menjadikan kenapa ada bagiannya. Jadi tidak boleh langsung dikasih segala semuanya udah. Karena anak saya sekarang nakal-nakal, ya bisa jadi hari ini nakal besok enggak. Iya ya, jadi memang menarik kalau orang berbicara warisan ya. Menariknya gini, karena kan nggak pernah mencari ya, nggak pernah menggali. Betul. Sehingga menimbun harta segitu banyaknya, tinggal dibagi saja
selalu timbul konflik. Betul. Ya, tadi itu konfliknya yang saya katakan di awal bisa dalam keluarga sendiri, ya, bisa juga dengan hubungan dengan pamannya dan seterusnya. Jadi intinya apa yang dikatakan Pak Ustadz, kalau orang tua kita meninggalkan harta warisan itu segeralah dibagi, ya. Supaya apa sebenarnya? Kenapa harus segera dibagi? Apa ada hubungannya juga dengan orang tua? Ya, tentunya pasti ada. Jadi peralihan harta ini untuk kemaslahatan. Kalau seandainya harta yang ada, yang milik orang tua belum dibagi-bagi, ini akan menjadi beban buat orang tua yang telah tiada. Walaupun sudah tiada. Walaupun sudah tiada. Beban seperti apa? Beban artinya ini kan memang memiliki haknya. Anak-anak atau keturunannya yang ahli warisnya memiliki hak yang bisa mengelola. Sekarang hanya didiamkan begitu saja. Tidak ada kurang kemanfaatannya. Barangkali mungkin ada di antara anak-anaknya secara ekonomi susah. Mungkin dia berharap dari itu agar terangkat ekonominya. Ya itulah, sehingga itulah orang tua itu selalu memikirkan tentang keberlanjutan anak-anaknya. Makanya hebatnya orang tua, ketika telah tiada masih memikirkan anak-anaknya. Kita belum tentu. Iya, Orang tua kita kadang masih ada, kita nggak pernah open nama orang tua. Betul. Itulah yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi mendiamkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua tidak segera dibagi itu salah, Ustaz ya? Salah. Harus segera ya? Harus segera. Jadi harta itu sebelum nanti dibagikan dihitung dulu. Apakah almarhum punya sangkutan hutang piutang? Oke. Harus dikeluarkan. Oke. Apakah almarhum belum membayar zakat? Keluarkan zakatnya. Oke. Almarhum punya wasiat? Keluarkan wasiatnya. Apa yang harus dikerjakan? Kalau seandainya almarhum umpamanya dalam pengurusan jenazahnya, ketika beli tanahnya atau ngurusin jenazahnya, beli kain kafannya dan sebagainya, itu harus dikeluarkan. Setelah itu semua dikeluarkan, baru dibagikan kepada ahli warisnya. Itu Jadi yang bukan dibagi dulu, bagi dulu. nanti hutangnya itu dari yang setelah dibagi-bagi gitu ya? Iya, yang ada kalau udah dibagi Oke. nggak akan keluar lagi tuh duit. Kenapa? Ya sayang lah. Jadi andal-andalan udah kamu aja, kamu kan anak bapak juga. Oh. Kamu ini ya udah, akhirnya enggak tuh. Kamu yang tuaan. Kamu yang tuan. Kamu yang paling Nah, kecil. Oh, oke. nggak akan selesai. Makanya caranya gitu. Makanya perlu musyawarah. Jadi mustinya harta itu harus menjadi pererat antara keluarga dan saudara. Jangan gara-gara harta itu menjadi perpecahan. Itulah intinya. Jadi ketika ada harta, orang tua sudah meninggalkan harta untuk kita, harus menjadi perekat buat keluarga. Harus menjadi solid. Bukannya dengan ditinggalkan harta menjadi perpecahan. Ini yang disayangkan. Di masyarakat itu banyak seperti itu. Yang tadinya akur antara adik dan kakak, dengan paman dan yang lainnya, gara-gara harta jadi terpecah. Tapi begini Ustadz ya, dalam kehidupan sehari-hari itu ya, banyak ada saudara yang tidak pernah silaturahmi gitu ya. Lalu ada juga paman juga yang tidak silaturahmi. Begitu waris atau orang yang meninggalkan harta ini meninggal, tidak punya anak dan seterusnya, tiba-tiba keluar gitu. Itu gimana ya? Itulah kadang Ngaku-ngaku itu. ngaku-ngaku ya. Tapi karena dia memang dapat haknya, ya keluar dia gitu ya. Iya. Karena dia pamannya mungkin iya. Oh, Ya tapi kan kadang kurang elok seperti itu. Di saat almarhum susah dia nggak pernah datang. Iya. Di saat almarhum telah tiada memiliki peninggalan yang banyak, dia tiba-tiba datang. Kan nggak elok. Mestinya silaturahmi ini bukan hanya di saat dia sudah meninggal. Ketika dia masih ada itu perlu kita silaturahmi. Jadi itulah pentingnya silaturahmi. Pentingnya ya. silaturahmi. Makanya janji Nabi, orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya itu. Itu janji Nabi, udah jelas. Maka dari itu silaturahmi ini bukan hanya dengan kita dengan yang meninggal, ya, dengan yang hidup sekalipun itu lebih diutamakan. Contoh, ketika kita berziarah kepada orang-orang yang telah tiada, tetapi kita masih ada yang hidup, ziarahi dulu yang hidup. Oke. Iya, dari hidup, ya kerabat-kerabat kita, baru yang lain. Ini kadang suka salah fenomena ini. Contoh, ketika Idul Fitri, orang setelah melaksanakan sholat Id, langsung mereka datang ke kuburan, Oke. berziarah, rumahnya sepi, Iya. ya kan? Iya. Padahal di saat Idul Fitri, momentum Idul Fitri, mereka ingin saling bermaaf-maafan. Kan ada tetangga kiri kanan saudara yang mungkin ingin datang ke rumahnya.
Tapi ketika dia pergi ke makam, dia saudaranya datang ke rumah, sepi, nggak ada siapa-siapa. Padahal dahulu kan dulu yang hidup. Oke. Setelah yang hidup itu baru kita sowan ke makam, berziarah. Kalau ziarah ke makam kan mengirim doa kan nggak perlu harus Betul. ke Ke makam di ke kuburan. makam ya gitu ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai hukum waris Islam, karena dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ini tanpa kita sadari ini sering terjadi konflik. Jadi pada intinya kalau orang tua meninggalkan warisan segeralah dibagikan. Ya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang harus dikeluarkan dulu baru dibagi warisnya. Dan yang ketiga, antara laki dengan yang perempuan itu sudah mempunyai hitungan yang berbeda. Ya, saya pikir itu obrolan santai kita sore hari ini mengenai pembagian waris dalam hukum Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz Fuadi atas Sama-sama, Prof. waktunya. Sama-sama, Prof. Ya. Sampai ketemu. Salam.